Oke ya teman-teman. Wes kebayang ya apa yang akan diupload nih. Dokumennya tipe dokumennya besarnya dokumen sampai segini banyaknya filenya. Oh. Dokumennya besar-besar semua. Oke ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dari bab 1 sampai bab 5 saya beri kesempatan. Linsek, contoh linsek yang ada di sini mana? Kandeman mana? Coba ngirim. Mana? Ayo, linseknya lihat. Kandeman tadi mana? Coba. Nggak apa-apa. Sebentar, mana tadi? Ayo. Kenapa dihapus sudah ngirim? Ayo. Puskesmasnya udah ngirim kok dihapus. Oh, wis dicabut malaikat toh. Ayo dikirim ulang. Ojo salah kirim. Ayo linsek. Ayo toh. Dia tadi yang ngirim. Ayo mana? Hah? Ada nggak, Mbak? Belum ada lagi. Mana sini, Mbak, laptopnya, Mbak, sini. Monggo untuk puskesmas Kandeman. Puskesmas lain mboten apa-apa, Bu. Oh, enggak apa-apa, justru ini kan evaluasi kita bersama, bener gak? Linsek pertama kemarin, Februari, oke. Ya wis, enggak apa-apa. Nah, oke, ini bisa, oke. Ya, oke. Ini kita lihat di sini adalah paparan capaian analisa masalah dan rencana tindak lanjut kegiatan program. Ini pertemuannya apa judulnya? Ini logmin apa? Nah, makanya tolong teman-teman kalau bikin paparan, tadi ini 2 puskesmas ya, saya bingung kabeh. Kalau bikin slide paparan, halaman pertama otomatis judulnya logmin atau linsek atau pertemuan apa, ini misalkan logmin bulan, ini bulan apa? Katakanlah ini bulan apa, misalkan bulan Januari. Logmin bulan Januari Puskesmas Wonotunggal. Judulnya kan begitu. Nah, tidak perlu ini paparan. Nah, ini kayak ini iki opo? Ini buat pertemuan apa? Kan tidak jelas. Identitasnya ora ono. Oke, ini SPM, oke, jumlah capaian UKP, UKM, Promkes.
Udah. Nah kan teman-teman, ini capaian apa, bulan apa, ora nono identitasnya. Ya, saiki arep ngomong akhir tahun apa awal tahun, tapi di sini ora nono identitasnya. Betul nggak? Oke, dari awal harusnya teman-teman kalau bikin identitas yang benar. Oke. SPM, capaian SPM ini tahun berapa? 22. Oke. Program UKP, UKM, target realisasi, ada enggak masalah gapnya? Cakupan ibu hamil K4, cakupan kunjungan neonatus, oke. Ini banyak sekali yang merah ya, termasuk kesling, program TB, surveillance, imunisasi, Perkesmas, UKS. Ini yang merah kan enggak belum tercapai kan ya? Berarti ini adalah gapnya ya. Oke. Berarti dari semua masalah itu kok isone langsung analisa masalah. Berarti kan ini harus diprioritaskan dulu masalahnya apa. Harus dibahas dulu bagaimana. Dibikin USG-nya dulu seperti apa. Kemudian kita analisa, kita menggunakan fishbone baru ketemu RTL. Begitu nggih? Iya, karena ini di sini ternyata capaian bulanan. Contoh ini kan orang ngerti iki apa judulnya rapat tinjauan manajemen atau rapat apa kan kita nggak tahu Bu. Atau Lokmin atau Linsek atau apa nggak tahu. Jadi kalau teman-teman kalau bikin slide pertama itu langsung jangan judulnya paparan. Nek slide iki pasti gue paparan. Iya kan? Berarti ini judul kegiatan. Awalnya itu pasti harus ada judul kegiatan apa. Ini akan ditampilkan dalam kegiatan apa. Contoh punya saya coba di situ. Ya. Oh mati. Oh, materi yang Pinterest. Coba bab 3. Contoh kalau bikin PowerPoint kayak saya pun kan selalu judulnya apa. Jadi seperti itu ya. Oke, ya wes. Oke ya, clear ya. Udah clear. Oke ya teman-teman semua, mudeng di sini. Sudah. Jadi saya cuman pengen melihat bagaimana masalah nggawe PowerPoint di masalah ke. Bukan masalah nggawe PowerPoint di masalah ke. Nek kayak tadi itu jelas enggak? Ora nono judulnya kegiatannya apa i? Ya kan? Nggak ada judul kegiatannya apa, isinya apa, capaian tahun berapa. Kayak tadi kan cuma capaian SPM. Capaian SPM kapan? Ya, harus jelas. Oke? Tadi sudah untuk apa namanya? Lokmin, Linsek. Sekarang saya tanyakan lagi, saya ulang kembali. Saya melihat sopo sing wis gawe indikator mutu. Entah indikatornya seperti apa. Jujur aja. Entah seperti apa wujudnya enggak masalah. Ada enggak? Ada enggak? Kalau saya sih memang, oh lah ini Puskesmas Subah nih ngirim, mana Subah? Oke. Nah, ini Ibu cuman satu program ya? Oke, jadi jelas, ini kan sudah jelas, Lokmin ini untuk membahas capaian Januari sampai Desember. Evaluasi akhir tahun. Oke, yuk klik. Oke, klik. Klik. Klik lagi.
Klik lagi. Klik. Klik. Terus. Oke. Oke. Kasus kematian Puskesmas Subah banyak juga ya. Oke, yuk. Oke. Terus klik terus, Mas. Ini 2021. 2022. 2021 kok judulmu. Ngirimnya 2022 Januari maksudnya, Bu. Ini kegiatan Januari sampai Desember 2021. Iya. Oh. Ini evaluasi kegiatan 2021. Iya. Oke, coba ke bawah. Belum USG dan anunya belum, Bu. Oke. Nah, jadi tidak boleh ada RTL kalau tidak ada analisanya. Iya. Oke. Bagaimana kita menentukan tahapan-tahapan itu? Oke ya. Ini baru satu program. Oke. Jadi sebenarnya ini kalau di sini kan kelihatan ya. Jadi masing-masing program masalahnya dibawa ke Lokmin. Padahal yang dibawa ke Lokmin adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat PJ. Iya kan? Jadi nanti evaluasinya kepenak, nggak terlalu banyak kayak gitu. Kalau sudah bulanan dilakukan, terakhir kan nggak banyak, tinggal yang belum selesai saja, benar nggak? Kalau ini kan evaluasi dari Puskesmas Kandeman. Oh ya, ini Linsek. Oke. Ini Linsek kapan ini? Oh, ini Linsek pertama. Oke, yuk. Oke. Ikhlas melayani. Tenan lo ya. Bidangnya selikur. Coba lihat itunya. KTU perawat gigi. Pendaftaran ini apa? Pendaftarannya apa? Lulusannya sesuai? Sesuai, oke, yuk. Itu apa judulnya? Atasnya ini apa? Orang ono judulnya? Oke, maksudnya ini mau capaian apa gitu loh? Ini capaian mutu atau capaian apa? Nek ngedelok judulnya koyok mutu, koyok iya, koyok ora. Oke, terus Oke, terus. Oke, yuk. Terus. Oke, terus. Itu ono 2017 serang ya, Mbak. Apa mbuh kuwi 2017? SPM Kabupaten Batang. Oh, Perbub nomor 2017. Oke, yuk. Terus, Mbak. Terus. Iki sing melu Linsek sajak wegah juga iki. Oke. Ngantuk. Oke, yuk. Ini kebijakan mutu atau mau komitmen? Ini pertemuan lintas sektor atau untuk aku bingung kebijakan mutu. Untuk mencapai visi dan misi Puskesmas, kami seluruh kawanan berkomitmen untuk mengutamakan kuasaan pelanggan dan meningkatkan memberikan pelayanan ramah cepat akurat,
pemberdayaan masyarakat meningkatkan kemandirian bidang kesehatan, mengoptimalkan advokasi lintas sektor. Ini pertemuan lintas sektor atau pertemuan puskesmas? Lintas sektor. Iya, oke. Berarti kalau lintas sektor kan akan membahas bagaimana puskesmas terhadap lintas sektor. Apa target kita dengan lintas sektor? Oke, next. Oke, rencana umum. Oke. Terus. Oke. Terus, Mbak. Oke. Ini coba. Saya tergelitik dengan ini. Jam buka pendaftaran pasien jam segini. Punya jam pelayanan enggak? Ini kan buka pendaftarannya ya. Saiki nek misale toh, oh itu pendaftaran itu terus ya? Terus yang 10.30 sampai jam 11 kemana? Sabtu bubarnya jam piro? Sabtu 12.30. Ini pendaftaran, Bu. Oke, iya, saya tahu ini adalah pendaftaran. Aku mudeng teman-teman pendaftarannya. Mestinya misalnya pendaftaran mulai jam 7 sampai jam 10 monggo. Berarti ada sisa waktu kan? Tetapi jam pelayanannya itu kan jam 7 sampai selesai pasien. Memang pendaftarannya tutup jam segitu, tapi nek pasiennya isih ono apa ya ora mbok layani. Ya. Jadi bedakan mungkin ini jam buka pendaftaran dengan jam pelayanan. Nanti terkesan itu tidak melayani masyarakat. Meskipun ya aku ngerti lah teori ini nek jam 10 wis ora ono pasien ya entah kita ngapain gitu kan. Begitu nggih? Tambahan sedikit. Itu jam buka pendaftaran dengan jam layanan. Oke, terus belum. Oke, terus oke men ya. BP ono balai pengobatan narang. Balai pengobatan di dalam puskesmas. Tolong penyebutan itu nih. Padahal ini pelayanan pemeriksaan umum. Judul di atas pintu pelayanan pemeriksaan umum. Tetapi judul di sini iso-isone metune BP, Balai Pengobatan Umum. Iya enggak? Oke. Loh, pelayanan BP umum. Ruang pemeriksaan umum. Ini mau ruang tindakan atau ruang gawat darurat? Apakah tindakan itu yang masuk ke situ semua gawat darurat? Nek kecocok mlebu kono pura gawat darurat enggak? Pasien sadar. Nek iki hanya untuk gawat darurat. Ini sebenarnya ruang tindakan atau ruang gawat darurat? Ruang tindakan. Oke, dibenerakan. Oke. Next, Mbak. Oke, yuk, next. Kuwi sing foto karyawane kabeh. Laboratorium. Oke.
Terus Mbak. Oke. Coba yuk. Oke. Terus Mbak. Udah. Habis orang ngerti habis sih. Oke ya teman-teman semua, tolong disesuaikan nek gawe judul ya, misalnya kayak ini. Kayak ini tadi. Coba. Nah, itu indikator mutu dan indikator pelayanan klinis. Indikator mutu pelayanan klinis. Oke, terus ke bawah, Mbak. Ke bawah. Bawah, Mbak, terus. Terus, Mbak, ke bawah, Mbak, ke bawah. Ke bawah, Mbak. Diseret aja, Mbak. Ke bawah. Jadi kalau ini memang pertama berarti ada untuk pemaparan rencana pelaksanaan kegiatan. Oke, terus? Nah, terus kenapa cuman UKM kayak gitu kan? Terus mestinya kegiatan puskesmas. Terus Mbak, next setelah ini. Nah ini jenis, nah itu Mbak tadi jenis pelayanan, enggak klik lagi. Pelayanan UKP sebelumnya. Yang tadi, nah jenis pelayanan. Jenis pelayanan, apakah ini sesuai tertulis di SK? Sesuai Bu. Pelayanan dalam gedung, jenisnya begitu. Oke, sebentar, ini aja dulu Mbak. Ini upaya UKP, pelayanan di luar gedung, UKP. Ini apakah pelayanan, jenis pelayanannya puskesmas hanya UKP saja? Maka nek gawe PowerPoint judulnya sing bener match dengan isinya. Ini kan aku ngerti lah maksudnya foto-foto kegiatan pelayanan UKP. Itu tok share mbok pamerke. Intinya itu kan. Ini kan hanya kegiatan UKP, bukan jenis pelayanan. Begitu ngomong jenis pelayanan tak tuntut, kok jenis pelayananmu cuman segitu tok. Ya, aku melihat berdasarkan hasil PPT. Benar gak Mbak? Mestinya begitu ngomong jenis pelayanan berarti yang sesuai dengan SK jenis-jenis pelayanan. Ya. Terima kasih koreksinya Bu. Ya, nanti jadi ini kegiatan bagaimana kita membuat paparan itu harus match. Isine opo ya kudu bener ya, karena sesuk di-upload. Gawenan lah sing pinter gawe PPT, mbok judulnya opo kayak gitu ya. Tolong dikoreksi bener-bener, yang di-upload yang bener ya. Cek pertama bulan Februari, nah gitu. Oke, yuk terima kasih. Udah ada yang mau rela dikuliti. Oke, ya. Sekarang saya akan review lagi. Bab 1 sudah jelas semua. Di bab 1, oke, monggo. Ya. Nggih. Dalam perencanaan kesehatan kan kita juga tadi yang untuk USG itu caranya gimana Bu? Itu kalau USG itu beda lagi, itu bukan untuk di perencanaannya saja. Jadi memang itu adalah kalau kita membahas masalah-masalah yang ada di UKM, semua memang ada di USG. Berlanjut nanti next tidak di sini. Oh. Ya karena kalau USG saya nerangin USG di sini
nanti kita perlu teori belajar dari bagaimana kita menentukan berapa kan kayak gitu kan. Itu panjang. Nanti saya akan bahas kalau itu kita ada di luring. Pendampingan, sorry. Gitu. Nggih matur nuwun, Bu. Oke. Jadi sebenarnya nanti teman-teman yang mungkin di Batang jadi saya akan membahas masalah pendampingan. Teman-teman yang akan ikut puskesmas yang akan mengikuti pendampingan kemarin sama Bu Mai sudah dikondisikan bagaimana SPJ-nya dan sebagainya, sudah bisa menggunakan SPJ dari puskesmas seperti apa. Nanti dari kami memang memberikan semuanya, termasuk pelaporan UKM. Kalau saya UKM itu menggunakan logbook. Jadi sudah jelas, begitu logbook diupload, geret, kita udah bisa lihat klik Januari, klik Februari, klik Maret, klik, termasuk semua USG dan Fishbone-nya. Jelas banget di situ. Jadi termasuk RUK, RPK-nya sudah rinci. Saya di puskesmas menggunakan itu. Jadi semua aplikasi saya baik kegiatan UKM, SPJ BOK, SPJ juga seperti itu. SPJ saya punya kayak logbook begitu yang kita sudah punya per kegiatan, nanti teman-teman tinggal ngisi formnya, langsung Google Formnya masuk jadi. Memang ya kudu ekstra kayak gitu. Itu sebenarnya cuman saya gemes saja karena teman-teman yang ditarik SPJ suwi banget. Saya itu tipikal orang yang SPJ-nya harus dibikin oleh masing-masing, tidak boleh dikerjakan oleh bendahara. Bendahara hanya pengepul, nanti kurangannya dilihat. Tapi untuk SPJ pokok pasti ada di per kegiatan. Dan setiap selesai kegiatan harus sudah selesai SPJ. Jadi tidak ada SPJ bulan Januari dikerjakan bulan Maret, ataupun Februari masih mengerjakan bulan Januari, tidak. Clear semua, clean di bulan itu di akhir tanggal terakhir. Itu nek saya. Karena kalau kegiatan itu tanggal 30 kan sudah tidak ada, nggak mungkin meng-SPJ-kan itu tanggal 30, pasti sebelum itu. Oke, saya ulangi kembali teman-teman semua. Oke, dari bab 1, bab 2, bab 3. Saya ingatkan kembali untuk bab 3. Bab 3 nilainya teman-teman jangan merasa nggonku lengkap. Bab 3 meskipun dokumennya lengkap, bukti dokumen semua ada di rekam medis. Begitu saya ngomong bab 3, coba kita lihat buka bab 3. Apa enggak semua ada bukti di rekam medis? Karena apa? Saya ngomong, pertama, identifikasi pasien. Pertama pasien datang, kita lakukan screening, pendaftaran, kemudian kita lakukan identifikasi pasien. Kita buktinya ada di rekam medis. Bisa untuk menilai bab 3, bisa untuk menilai bab 5. Ada enggak identifikasi pasien? Di sasaran keselamatan pasien. Ya enggak? Identifikasi pasien itu dilakukan di semua unit layanan. Jadi ora gur wong pendaftaran tok sing melakukan identifikasi pasien, tetapi begitu rekam medis ada di depan kita, ada di laborat, ada di farmasi, ada di RPU, ada di gigi, kita harus melakukan identifikasi pasien. Ya, pemeriksa harus melakukan itu pasti. Tanyakan dulu identifikasi pasien. Setelah itu identifikasi pasien selesai, kita melakukan kajian awal pasien. Saya tadi kalau di yang ERM belum lihat, tapi nggak tahu, mudah-mudahan di puskesmas sudah membuat tentang kajian awal pasien. Kajian awal pasien ini dilakukan untuk semua pasien yang berperiksa di puskesmas. Selalu dilakukan kajian awal untuk pasien baru.
Kajian ulang akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Apabila pasien lama berobat dengan dosa yang berbeda, maka kita juga harus melakukan kajian awal meskipun belum 6 bulan. Ya. Kajian awal selesai, kita melakukan pemeriksaan SOAP. Habis itu informasi dan edukasi juga harus ditulis. S-nya harus jelas. Soalnya begitu kita ngomong S-nya nggak jelas, misalkan pasien batuk pilek panas. Pasien batuk pilek panas ketemunya nanti terapinya amoksisilin, paracetamol, dexamethasone, ya. Terus habis itu asetilsistein. Boleh enggak? Batuk pilek panas. Boleh enggak? Batuk pilek panas. Amoksilin, paracetamol, dexamethasone, asetilsistein. Yang tidak boleh apanya? Amoksisilin. Kenapa tidak boleh? Ora jelas, makanya sing jelas. Misalkan batuk pilek panas tok, berapa hari? Tapi kalau batuk pilek kan juga tidak membutuhkan antibiotik. Latah wae. Ini bisa untuk menilai selain kelengkapan isi rekam medis, saya bisa menilai tentang PPI, penggunaan antimikroba. Benar enggak? Teman-teman yang di MTBS juga sesuaikan terapi dari MTBS, ya. Monggo seperti apa? Oke, itu dari rekam medis. Kemudian setelah itu obat muncul, petugas obat harus melakukan identifikasi pasien. Kemudian resep, penyerahan resep sebelumnya dilakukan PIO. Dilakukan enggak PIO selama ini petugas obat? Ada enggak petugas obat? Dievaluasi enggak PIO-nya? Ya, lakukanlah PIO obat. Ya, PIO obatnya seperti apa? Kemudian kalau teman-teman saya ngomong masalah tadi, kenapa saya masalah ngomong tindakan? Untuk anestesi, untuk pembedahan, ada enggak di sasaran keselamatan pasien tentang ketepatan sisi pembedahan? Ada, bisa jawab bab 5 enggak? Bisa. Makanya dari bab 3 bisa nyambung ke bab 5, dari bab 1, bab 2, bab 4 nyambung. Bab 3 pasti ada. Oke? Tentang PPI, saya tanya semuanya teman-teman, apakah masih menggunakan gaun dalam pelayanan? Beda-beda. Bedanya apa? Kebetulan yang ikut pelatihan PPI kan ada rekan saya. Menurut beliau tergantung dari pelayanannya. Misalnya kalau yang di gigi itu standarnya ya berarti memang yang harus pakai gaun, pakai face shield, masker, sarung tangan. Tapi kalau tindakan gitu ya dianggap lengkap, cukup dengan sarung tangan, bahkan sarung tangannya enggak, masker aja kayak gitu. Terus kalau yang tindakan dengan imunisasi gitu, pemeriksaan Oke. pasien. Oke. Gitu. Jadi tergantung. Kalau imunisasi, vaksinasi? Imunisasi itu tanpa sarung tangan, cukup masker saja. Terus? Apa lagi ya? Apa lagi, Bu? Udah sih yang persalinan lengkap ya dengan gaun. Apa? Persalinan Bu Bidan kalau bersalin pakai apa? Coba APD-nya apa? Kalau persalinan dari tutup kepala terus kacamata harusnya Bu, tapi nggak enak kalau pakai kacamata itu. Jadi dilepas. Sepatu bot pakai enggak? Sepatu bot, iya Bu, ada di situ terus. Ada tapi dipakai apa enggak? Dipakai Bu, Oh. iya. Sarung tangan jelas, sarung tangan panjang, terus celemeknya. Celepnya yang disposable apa yang dicuci?
disposable, tapi ada juga yang Ada juga yang tidak. Terus, apa bener, Mbak? Udah. oke. Terus cara pencucian habis itu celemeknya gimana, Bu? Kalau terkena Disemprot. darah, tadi kan jenengan bilang ya, Ya, jenengan bilang ada celemek yang enggak disposable. Bagaimana cara pembersihannya jika celemek itu terkena percikan darah? dicuci klorin. Sebenarnya Dicuci klorin atau apa direndam. dulu? Direndam, bagaimana direndam? direndam pakai klorin dulu, habis itu dibilas terus dipakai sabun. Udah. Direndamnya 15, Direndamnya bagaimana perbandingan 10. klorinnya? 1:9. Oke, selama 10 menit. Oke ya teman-teman, di sini saya perlu tekankan teman-teman semuanya bahwa penggunaan APD itu sesuai dengan jenis paparan dan transmisinya. Transmisinya apakah kontak, droplet, atau airborne. Oke, benar memang kayak vaksinasi itu tidak memerlukan sarung tangan. Teman-teman jangan sampai menggunakan sarung tangan dari berangkat sampai pulang. Ya, jangan menyumbangkan hais di puskesmas. GON diperlukan, gunakan APD-nya sesuai dengan jenis paparan dan transmisinya. Begitu nggih? Jadi biasanya memang yang bidan-bidan itu memang malesnya pakai kacamata, yang kedua biasanya kekurangannya sepatu boot. Iya, ngembun ribet gitu ya. Begitu ngerti pasiennya baru kuwi jebule B20 apa HBsAg positif jerit-jerit. Tenger-tenger wis langsung syok langsung. Ya kan? Sopo sing marai awake dhewe to. Sebenarnya tidak perlu takut. APN itu dari dulu bidan-bidan sudah belajar. Masa Covid kalau sesuai APN juga tidak masalah ya. Jadi sudah tidak ada level-level APD, tetapi menggunakan APD itu tergantung jenis paparan dan transmisinya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya sudah review. Ya, monggo. Teman-teman semuanya sudah pada buat program PPI? Halo Bu, Oke, monggo Mbak. terima kasih Bu, mau tanya untuk di pengisian di bab 5, terutama untuk bab 5.5 atau PPI ya? PPI-nya ya. Nun sewu, saya mau menanyakan untuk pelatihan atau sosialisasi PPI yang di dalam puskesmas itu in-house, itu apakah harus menggunakan narasumber dari luar, harus ada sertifikat seperti pelatihan APAR dan lain sebagainya itu Bu? Enggak, sebenarnya kalau memang di puskesmas sudah ada yang pelatihan. Kayak saya itu di puskesmas saya, dokternya saya ikutkan IPCD, perawatnya ikutkan IPCN. Itu saya jelas ikut semuanya. Saya Kalau memang PPI dasar gimana Bu? PPI dasar boleh Masih lah, bisa? makanya itu kan nek misalnya orang nek duit duit, nek orang duit duit kan ya. Saya perawatnya yang ikut PPI dasar ada, yang ikut IPCN ada, dokternya saya kebetulan juga IPCD kayak gitu. Itu boleh Bu. Nanti setelah itu kan kalau kita ada suatu kegiatan kan kita sebenarnya harus sosialisasi. Maka hal itu harus disosialisasikan kepada teman-temannya. Kalau di saya kebetulan di Kebumen itu rumah sakit swasta juga menyelenggarakan gratis, rumah sakit negeri pun gratis, free melatih PPI, K3 kayak gitu free. Tinggal pilih rumah sakitnya mana aja yang mau melatih. Kalau di tempat kami ada. Karena itu juga rumah sakit itu masuk EP-nya rumah sakit untuk melakukan in-house training. Intinya kalau Jadi itu misalkan- judulnya adalah sosialisasi. Iya, nggih. iya. Oke, boleh. Oke, terima Boleh. kasih Bu. Nggih. Oke, PPI berarti jenengan program PPI ya? Saya rasa begitu karena jenengan tanyanya PPI. Sekarang saya tanya, sudah bikin program belum program PPI? Oke, tolong program PPI dibikin di puskesmas.
Tolong sesuaikan dengan apa yang ada di puskesmas. Teman-teman yang sudah pelatihan PPI ingat ya, bahwa program PPI itu terdiri dari kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar itu ada berapa? Ada kewaspadaan terdiri dari hand hygiene, APD, ada etika batuk, ya kan? Poe, 11 kui sini. Tuh. Ada enggak? Ada kan? Oke, ini PPI di mana? Nah, klik. Ini dari PPI. Oke, nih kewaspadaan standar. Sebenarnya di puskesmas itu hanya kewaspadaan isolasi, tapi kewaspadaan isolasi itu ada dua, yaitu kewaspadaan standar dan transmisi. Kewaspadaan standar ada 11 item, kewaspadaan transmisi ada 3, kontak, droplet, dan airborne. Silahkan yang dibuat menjadi program PPI adalah yang kewaspadaan standar, tapi sesuaikan dengan apa yang ada di puskesmas. Misalkan lumbal fungsi, tidak mungkin ada di puskesmas, ya kan? Linen pasti ada, limbah ada, penyuntikan yang aman ada, kesehatan petugas ada, pengendalian lingkungan ada. Kok bandels nggak ada ya ini ya Mbak? 1, 2, 3, 4, 5, kok cuma 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ya. Oke, kebersihan, penyuntikan yang aman, alat pelindung diri, oke ya. Nah, oke, penempatan pasien, praktek lumbal fungsi pasti tidak ada, itu pasti. Oke, Ibu, ngerti ya teman-teman semua ya? Mohon maaf, kalau untuk dokumen IKRA itu apa harus sistematikanya juga harus sama dengan yang itu 9 bab itu dokter? Yes, IKRA tergantung jenengan mau bikin IKRA apa. IKRA program atau IKRA renovasi. Yang dibikin IKRA program atau IKRA renovasi. IKRA itu ada dua, ada IKRA program loh. Kok aku udah nerangke PPI neng kene toh. IKRA itu ada dua, yaitu IKRA program dan IKRA renovasi. Begitu kita ngomong tetapi saya tetap tak akali Bu. Tadi siapa yang tanya masalah IKRA? Oh ya, jenengan ya. Oke, kalau saya itu IKRA renovasi sebenarnya syaratnya IKRA renovasi. Sebenarnya IKRA renovasi itu kan dibikin manakala kita akan merenovasi secara besar. Kalau misalkan hanya mengecat, netel-netel kayak gitu, saya cukup bikin rekomendasi dari PPI, saya tidak bikin IKRA. Kalau pekerjaan-pekerjaan ringan enggak perlu pakai itu ya Bu? Iya, itu IKRA renovasi. Kalau IKRA programmu apa ya digawe IKRA Mbak. Begitu, disesuaikan dengan yang ada nantinya di puskesmas. Oke, ada lagi pertanyaan? Mumet meneh sing krungu sing ora mudeng. Sing krungu sing ora mudeng mumet. IKRA. Oke, ada lagi? Sekedap. Oke, dari tadi ini saya nggak terima telepon begitu, soalnya saya males terima telepon mesti Bu bimbingan akreditasi Bu ini juga klinikku bimbingan akreditasi ya capek. Oke ya, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada mungkin Bu Mei akan melakukan RTL terhadap kegiatan hari ini seperti apa, monggo. Baik, terima kasih Dr. Janti. Kita beri aplaus yang meriah untuk beliau. Sudah sampaikan? Baik Bapak Ibu, mohon izin dokter saya menyampaikan untuk RTL nggih.
Monggo, saya sudah membuat beberapa RTL, nanti bisa ditambahi. Saya harap sih jangan dikurangi nggih. Ditambahi boleh, dikurangi tidak boleh. Yang pertama untuk Dinas Kesehatan. Untuk Dinas Kesehatan, Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan mohon perhatiannya. Saya perlu dukungan dari teman-teman lintas program. Yang pertama kita menyusun kode etik perilaku. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Dibungkus Dinas Kesehatan. Lo yang bilang kok Puskesmas. Yang kedua, menyusun penilaian pegawai. Dan Dinas Kesehatan mana Dinas Kesehatan? Oh loh kok itu panitia itu. Dinas Kesehatan, halo? Saya nggak melihat Dinas Kesehatan loh di sini. Itu panitia. Dinas Kesehatan, mohon izin. Ayo jangan kalah dengan Puskesmas. Iya, terima kasih yang masih standby di sini, terima kasih. Selanjutnya menyusun profil indikator mutu dan kinerja. Ya, nanti setelah ini kita kumpul bareng untuk Dinas Kesehatan tim TPCB nggih. Kemudian kita akan mapping jadwal pendampingan dan survei akreditasi Puskesmas. Menyusun tim kredensialing tenaga kesehatan, rencana besok kami sudah langsung tidak lanjut untuk kumpul dengan organisasi profesi untuk menyusun tim kredensialing tenaga kesehatan. Selanjutnya mengirimkan peserta diklat manajemen Puskesmas, rencana bulan Juli nggih, Bapak Ibu sudah mendapat undangannya. Yang Puskesmas belum mengirimkan, yang belum mengikuti diklat manajemen Puskesmas sudah kami jadwalkan untuk pengiriman diklatnya. Kemudian memberikan umpan balik PKP. Tapi sebelum umpan balik ini saya berikan, saya mohon untuk PKP bisa dikumpulkan ke Dinas Kesehatan nggih. Yang terakhir pengembangan sistem informasi Puskesmas. Oke. Pengembangan Simpus ini kami sudah menganggarkan, kami sudah siapkan untuk pengembangan di anggaran APBD kemarin. Itu di perubahan, mendahului perubahan, sudah diketok DPA-nya tapi sampai sekarang SPD perubahannya belum turun, jadi kami belum bisa untuk pengadaannya. Nah, nggih. Kemudian untuk pengembangan ini kami sudah koordinasi dengan Pusdatin, mungkin nanti terintegrasi dengan Satu Sehat juga Bu, rencananya begitu. Nggih. Baik, ini yang untuk Dinas Kesehatan nggih. Dan selanjutnya untuk Puskesmas. Puskesmas membentuk tim etik Puskesmas. Siap? Harus kalau ini Bu. Kemudian ini juga syarat utama, syarat mutlak mengupdate data di aplikasi SISDMK, ASPAK, Indikator Nasional Mutu, IKP, dan DFO nanti untuk pengajuan itu ini mutlak nggih. Nah kemarin ASPAK memang ada hacker ya, kemarin sempat ada masalah. Sudah di sini ada yang pengelola ASPAK? Ada? Gimana Mas? Sudah update? Sudah nggih, kemarin ada solusi dari Kemenkes nggih. Alhamdulillah, berarti sudah bisa diupdate kembali. Tidak hilang datanya? Nggih, alhamdulillah. Yang lain berarti sama ya. Kemarin sudah saya umumkan. Mungkin untuk aplikasi-aplikasi ini tolong di screenshot ya. Tolong kalau kita bisa mendapatkan data segera kita, kalau bisa di print, kalau tidak bisa tolong screenshot supaya kita tidak kehilangan data. Kita kan enggak tahu hacker kayak kemarin ASPAK hackernya perjudian. Ya. Benar enggak? Iya. Terus yang INM Bu nggih. INM kan tahun kemarin sudah pada ngisi juga hilang datanya. Itu kemudian menyusun dan melengkapi dokumen akreditasi Puskesmas. Mengirimkan dokumen PKP yang saya sampaikan tadi. Konsisten menerapkan siklus mutu di Puskesmas. Bungkus semua ya. Menyusun self assessment akreditasi Puskesmas dan Dinas Kesehatan ditembusi nggih Bapak Ibu nggih untuk self assessmentnya. Kemudian yang kita akan sesegera mungkin ini pengajuan pendampingan ke LPA. Untuk bagaimana cara pengajuannya sudah kami sampaikan di grup nggih. Untuk pertama kita akan koordinasi dulu dengan PIC-nya
dari Lapklin. Kemudian nanti ada koordinasi tanggalnya kapan, kemudian juga akan disepakati dengan MOU, penandatanganan MOU dari Puskesmas dan Lapklinnya, dan dilanjutkan nanti ada langkah-langkah selanjutnya dari Lapklin. Begitu, terima kasih. Ada tambahan lagi Bapak Ibu dari Puskesmas? Atau mungkin dari dinas ada yang ketinggalan? Monggo silakan. Bu Mei, mungkin SA awal juga kami perlukan nanti karena supaya saya tahu setelah pelatihan ini tolong Puskesmas membuat SA sehingga besok saat saat Puskesmas ada pendampingan lagi kita tahu sudah seberapa progresnya. Nggih. Seberapapun itu Puskesmas harus bikin foldernya, tolong filenya dimasukkan ke dalam folder yang sudah saya berikan. Nggih. Materi sudah terkirim Ibu? Semua? Ada di folder nggih. Nggih, ada di folder Dinkes. Bahkan tadi kan belum masih acak ya, kalau di punya saya sudah hari kemarin dan hari sekarang sudah ada semua. Berarti kita tambah nggih untuk self assessment awal. Ya. Ya. Untuk Puskesmas. Karena gini, mungkin yang perlu diketahui dari Puskesmas kami dalam pendampingan itu tidak hanya pendampingan selama 2 hari itu selesai, tidak. Kami terus berprogres kepada teman-teman semua, progresnya sudah berapa persen, nanti kami akan melakukan pertemuan lagi melalui Zoom sampai teman-teman pengisian DFO. Begitu. Berarti ini nomor 6 kita tambah menyusun self assessment awal. Kita dinas kesehatan ditembusi juga. Nanti juga ini mungkin untuk untuk mengetahui ya Bu ya. Kita saat ini gimana, nanti selanjutnya bagaimana nggih. Nggih, ada peningkatan apa tidak gitu nggih. Puskesmas tahu persis posisi Puskesmas ada di mana. Keinginan Puskesmas seperti apa, meh arep kepiye kita lenggeret. Iya kan? Kalau kita tidak tahu asesmen awal, nanti repot kayak gitu loh. Nah, di sini Pak bingung sedikit kayak gitu ya. Meskipun mungkin masih bingung-bingung sedikit, tidak masalah, tapi setidaknya sudah ada gambaran apa yang mau dilakukan. Mungkin itu. Ya, sudah. Bon, kira-kira itu Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan lagi? Mungkin ada usulan dari Puskesmas? Sudah? Fix? Setuju? Setuju? Kita akan mulai kapan ini? Nanti segera nggih untuk pendampingan, untuk kami diberi tembusannya. Kan untuk berkoordinasi masing-masing Puskesmas dengan lembaga. Lah kami dikasih tembusannya untuk monitoring kami. Kira-kira begitu nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, terima kasih. Demikian untuk RTL-nya dan selanjutnya kita kegiatan untuk penutup acara Bu Dr. Ida Susilasmi.